Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramdan. Perkenalkan, nama saya Alif Ramdan Kusuma Haryanto dari kelas 6A Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang dari mata kuliah kecakapan antar personal skill yang bertemakan tentang berkomunikasi. Nah, apa sih itu komunikasi? Nah, menurut saya, komunikasi merupakan suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya, komunikasi dilakukan melalui lisan dan verbal, sehingga bisa dimengerti oleh dua belah pihak. Nah, permasalahan pertama itu yang pertama, cara berkomunikasi yang baik dan efektif. Nah, dan yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga, itu ada fungsi berkomunikasi yang baik. Dan yang keempat adalah tujuan komunikasi yang baik. Nah, yang pertama itu tentang tips berkomunikasi yang baik dan efektif. Nah, di sini ada saya jabarkan ada empat. Yang pertama, mendengarkan lawan bicara. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Dan yang ketiga, memberikan informasi yang jelas. Dan yang keempat, mengombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mendengarkan lawan bicara. Nah, ya, yang pertama, mendengarkan lawan bicara. Saya di sini akan menjelaskan tips berkomunikasi yang baik dulu. Nah, komunikasi yang efektif atau yang baik menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalani hubungan. Tidak hanya saat bersama pasangan, namun juga dengan rekan kerja atau keluarga. Komunikasi menjadi salah satu cara ketika berusaha untuk memberikan respon kepada lawan bicara. Nah, tidak hanya sekedar memberikan respon, melainkan komunikasi juga dibutuhkan dalam berinteraksi. Sekecil itu, sekecil itu kita dapat diajarkan untuk berkomunikasi, namun berkomunikasi tidak hanya sekedar kedua pihak yang saling berbicara, namun juga mampu mendengarkan. Nah, salah satu contoh komunikasi yang efisien atau efektif itu ketika dua belah pihak atau lebih mampu menyimak pertanyaan seseorang dan memberikan respon. Bisa dalam bentuk pertanyaan atau memberikan kritik atau saran. Nah, akan menunjukkan bahwa mereka setuju atau bertentangan. Nah, mungkin di sini akan menganggap bahwa menjalin komunikasi efektif tentunya mudah, sebab sebagai makhluk sosial sudah menjadi kebiasaan bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, namun ternyata masih banyak kesalahan bisa dilakukan dan perlu diperbaiki. Saya akan memberikan beberapa tips untuk ini. Nah, di sini ada saya memberikan empat. Yang satu, mendengarkan lawan bicara. Nah, apa sih mendengarkan lawan bicara itu? Nah, dalam berkomunikasi, kita memang diperkenankan untuk mengutarakan pendapat. Namun bukan berarti kita tidak membiarkan lawan bicara untuk mengutarakan pendapatnya. Terkadang mendengarkan lawan bicara juga itu lebih penting. Nah, akan dipandang sebagai sosok egois karena hanya fokus terhadap diri sendiri. Nah, izinkan pihak lain untuk berbicara dan menjadi pendengar yang baik. Nah, terus sikap tersebut sangat dibutuhkan saat sedang berada di lingkungan kerja yang sifatnya formal.
Nah, yang kedua, mengajukan pertanyaan. Nah, untuk yang mengajukan pertanyaan ini, komunikasi yang ketiga memerlukan tanggapan dari pihak lainnya. Pertanyaan yang telah disampaikan oleh lawan bicara memerlukan tanggapan dari kita. Nah, mengajukan pertanyaan jika terdapat pertanyaan tidak dimengerti atau mengutarakan tanggapan Anda. Dengan mengajukan pertanyaan, kita juga bisa dianggap sebagai pendengar yang baik karena mendengarkan apa yang lawan bicara coba sampaikan. Nah, yang ketiga, memberikan informasi yang jelas. Nah, di sini perlu menyampaikan informasi secara jelas sehingga tidak menimbulkan salah paham dari pihak lain. Penjelasan informasi dengan jelas dan akurat tentunya akan membuat lawan bicara memahami apa maksud dari yang ingin disampaikan. Selain itu juga dalam dunia kerja misalnya, ketika Anda diminta untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain, maka jangan sampai melakukan kesalahan dalam memberikan informasi. Karena hal tersebut bisa menimbulkan salah paham dan berujung konflik antar pihak lainnya. Oke, yang keempat, mengombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi yang efektif juga menimbulkan verbal dan bahkan gerakan nonverbal seperti mengangguk atau tersenyum. Oke, next. Nah, yang kedua itu, masalah yang kedua adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi. Di sini saya mencontohkan tiga. Tidak mem Satu, tidak memotong pembicaraan seseorang. Yang kedua, menguasai materi. Dan yang ketiga, memperhatikan gaya bahasa. Nah, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan saat komunikasi dengan orang lain, terutama dengan orang baru yang Anda kenal maupun pihak di dalam dunia kerja. Menciptakan suasana komunikasi tentunya sangat penting agar kedua pihak merasa nyaman dan berpendapat. Yang pertama itu tidak memotong pembicaraan seseorang. Nah, di sini bukan hanya sikap tidak sopan, namun sikap tersebut menandakan bahwa Anda tidak dapat membangun komunikasi yang baik. Nah, terus yang kedua, menguasai materi. Nah, untuk menguasai materi ini, perhatikan terlebih dahulu bahwa Anda menguasai materi yang ingin dibicarakan sehingga terjadi kesinambungan antar Anda dan lawan bicara. Selain itu, penguasaan materi juga penting ketika Anda mencoba untuk mengutarakan pendapat. Jangan sampai pertanyaan atau tanggapan Anda terhadap lawan bicara berada di luar konteks. Nah, yang ketiga, memperhatikan gaya bahasa. Nah, untuk yang ketiga ini, komunikasi efektif dapat terjalin jika Anda memperhatikan gaya bahasanya. Hal ini terbilang cukup penting sebab Anda harus memperhatikan gaya bahasa lalu menguasainya dengan lalu menyesuaikannya dengan siapa lawan bicara saat itu. Nah, di sini ada saatnya Anda perlu menggunakan gaya bahasa sifatnya formal jika berbicara dengan atasan atau rekan kerja, jika usianya lebih tua, namun tidak masalah jika berbicara informal, bisa kepada teman, keluarga, rekan kerja, jika usianya setara atau pasangan. Oke, ya. Nah, yang ketiga adalah fungsi berkomunikasi yang baik. Di sini saya memberikan tiga. Yang pertama, komunikasi berfungsi untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Dan yang kedua, komunikasi berfungsi untuk mewujudkan relasi yang penuh makna. Dan yang ketiga, komunikasi berfungsi untuk menguji dan mengubah sikap dan perilaku. Nah, fungsi berkomunikasi yang baik di sini sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
baik antar individu dengan individu lainnya atau kelompok. Nah, di sini komunikasi berfungsi sebagai memahami diri sendiri dan orang lain. Kita memiliki kesempatan untuk mengungkap atau menemukan siapa diri kita yang sebenarnya, serta bagaimana orang lain mempengaruhi kita melalui komunikasi dua arah. Nah, yang kedua, komunikasi merupakan suatu modal dasar dalam menjalin relasi karena di dalamnya kita dapat memperhatikan diri sendiri serta mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Nah, yang ketiga ini dalam berkomunikasi, tiap individu memiliki kesempatan untuk saling mempengaruhi orang lain maupun membujuk mereka untuk berpikir seperti kita berpikir dan bertindak seperti yang kita lakukan. Oke, next. Nah, di sini ada tujuan komunikasi yang baik. Yang pertama, membangun kepercayaan, mendapat pengarahan, meningkatkan kekompakan, mencegah dan mengatasi masalah. Nah, Anda sebetul apa tujuan dari berkomunikasi efektif? Apakah manfaatnya bagi lawan bicara dan bagaimana dampaknya? Yang pertama, membangun kepercayaan. Kepercayaan bisa timbul melalui komunikasi sebab jika bisa mendengarkan lawan bicara atau nah, memberikan nasihat ketika diminta, maka lawan bicaranya bisa menaruh kepercayaan kepada Anda. Tidak semua orang membutuhkan nasihat atau tanggapan. Ada beberapa orang yang hanya membutuhkan pendengar bagi mereka yang ingin mengutarakan pendapat atau perasaannya. Yang kedua, meningkatkan kekompakan. Nah, di sini suasana harmonis dan meningkatkan kekompakan dengan begitu rasa percaya antar suatu antar satu sama lain juga akan terbentuk. Dengan begitu, akan merasa dekat satu sama lain sehingga menciptakan hubungan yang kompak. Nah, yang ketiga, mendapat pengarahan. Nah, di sini ketika Anda memiliki kemampuan dalam menjalin komunikasi efektif, maka akan lebih mudah menyampaikan harapan Anda dengan jelas. Jika komunikasi terhambat, maka akan sulit mengutarakan harapan yang bisa jadi pihak lain salah dalam mengartikannya. Atau Anda juga bisa memberikan instruksi dan nantinya akan mampu mengarahkan orang lain untuk berada di jalur yang diharapkan. Nah, terus mencegah dan mengatasi masalah. Nah, di sini juga berguna untuk mencegah atau mengatasi masalah jika bisa membangun komunikasi dengan baik, maka lawan bicara bisa mengerti maksud apa yang maksud dipertanyakan Anda, sehingga tidak menimbulkan adanya masalah atau konflik. Selain itu, dengan komunikasi efektif, kita juga bisa mengatasi masalah yang terjadi jika mengerti apa penyebab dari permasalahan tersebut. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.